Bentar aku ada si temanku mau beliin video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi Agustina dengan NIM 2313628. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel ilmiah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Judulnya yaitu Pengaruh Kondisi Geografis terhadap Kegiatan Ekonomi Penduduk di Wilayah Pesisir. Latar belakangnya yaitu Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki letak geografis yang sangat strategis, yakni berada di persimpangan jalur perdagangan dunia antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Hindia dan Pasifik. Posisi ini menjadikan wilayah pesisir sebagai pusat aktivitas ekonomi yang penting, terutama dalam sektor maritim dan perdagangan internasional. Wilayah pesisir yang menjadi jalur perdagangan dunia, namun kondisi geografis pesisir juga menuntut masyarakat untuk beradaptasi dengan tantangan lingkungan, seperti resiko banjir, erosi, dan perubahan iklim yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang pengaruh kondisi geografis sangat penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dan pengembangan ekonomi berkelanjutan di wilayah pesisir. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengkaji bagaimana kondisi geografis wilayah pesisir serta mempengaruhi kegiatan ekonomi penduduk, terutama dalam sektor perikanan, pariwisata, dan permasalahan wilayah pesisir. Metode yang digunakan yaitu metode teknik pengumpulan data seperti wawancara, mendalam dengan masyarakat pesisir, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait kondisi lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Hasil dan pembahasannya yaitu pertama, kondisi geografis wilayah pesisir. Batasan pengertian wilayah pesisir dapat dijelaskan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan ekologis, pendekatan perencanaan, dan pendekatan administratif. Sedangkan secara praktis, batasan pengertian wilayah pesisir juga dapat dijelaskan berdasarkan praktek penentuan wilayah pesisir oleh berbagai negara yang satu dengan lainnya dapat saling berbeda mengenai batasan ruang lingkupnya, yang tergantung dari kepentingan dan kondisi geografis pesisir masing-masing negara serta pendekatan yang digunakan. Topografi wilayah pesisir umumnya berupa dataran rendah yang relatif datar, sehingga sering dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman, pertanian, dan pelabuhan. Jenis pantainya dapat berupa pantai berpasir, berkarang, atau berlumpur, tergantung pada kondisi geologi dan proses oseanografi yang berlangsung. Iklim di wilayah pesisir biasanya lembab, dengan suhu hangat dan curah hujan yang bervariasi, tergantung pada lokasi geografisnya, serta dipengaruhi oleh angin laut dan darat. Proses pasang surut dan arus laut di wilayah ini juga sangat penting, karena berdampak pada abrasi, sedimentasi, dan bahkan intrusi air laut ke dalam tanah, yang dapat menurunkan kualitas air tanah. Selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi yang dominan di wilayah pesisir. Potensi ekonomi sumber daya pesisir dapat didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang dilakukan di wilayah pesisir atau kegiatan ekonomi yang menggunakan sumber daya pesisir. Bidang kelautan ini meliputi sektor-sektor produktif yang terdiri dari sektor pertama, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata bahari, kegiatan pertambangan dan energi, kegiatan perhubungan laut, kegiatan industri maritim, dan kegiatan bangunan kelautan. Selanjutnya yaitu permasalahan wilayah pesisir. Dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi dan pesatnya kegiatan pembangunan di pesisir bagi berbagai peruntukan industri, pelabuhan, tambak, pemukiman, maka tekanan ekologis terhadap ekosistem pesisir semakin meningkat pula.
Meningkatnya tekanan ini tentunya dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumber daya pesisir, baik secara langsung, misalnya kegiatan konversi lahan untuk pembangunan jembatan penyeberangan, maupun tidak langsung, misalnya pencemaran oleh limbah industri pengeboran minyak. Berbagai kasus seperti kondisi tangkap lebih atau overfishing, pencemaran perairan, degradasi fisik habitat pasir seperti mangrove dan terumbu karang, dan abrasi pantai, merupakan sebagian indikator bahwa pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir menuju ke arah yang tidak optimal dan tidak berkelanjutan. Kondisi ini telah memberikan tekanan terhadap wilayah pesisir. Lingkungan yang kompleks dan membengkak terhadap wilayah pesisir dan lautan, terutama berupa konflik pemanfaatan sumber daya, konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan lautan, pemanfaatan kapasitas asimilasi wilayah pesisir yang melebihi daya dukungnya. Hal ini sebagai akibat dari kurangnya koordinasi dan kerjasama antar pelaku pembangunan kawasan pesisir. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pesisir dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kondisi geografis wilayah pesisir yang memiliki peran penting dalam membentuk karakteristik dan dinamika kegiatan ekonomi penduduk setempat, keberadaan laut yang luas, sumber daya hayati yang melimpah, serta keindahan alam menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya sektor perikanan dan pariwisata. Perikanan menjadi mata pencaharian utama bagi banyak masyarakat pesisir karena akses langsung ke sumber daya laut. Sementara itu, potensi wisata bahari seperti pantai, terumbu karang, dan budaya maritim mampu meningkatkan pendapatan daerah serta membuka lapangan kerja di sektor jasa dan pariwisata. Namun demikian, wilayah pesisir juga menghadapi berbagai permasalahan seperti abrasi, pencemaran laut, alih fungsi lahan, dan tekanan dari aktivitas ekonomi yang tidak ramah lingkungan. Kondisi ini menuntut adanya pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan, integratif, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat agar potensi ekonomi dapat dimanfaatkan tanpa merusak lingkungan pesisir itu sendiri. Itulah hasil presentasi artikel ilmiah saya mengenai pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi penduduk di wilayah pesisir. Kalau ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.